Di Arab Saudi, hukumannya adalah pancung kepala. Hukuman ini diberlakukan tanpa pengadilan dan tanpa pengecualian. Hukuman pancung bagi pendakwah dengan sistem khilafah di Arab Saudi ini. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Saya berharap setiap saudara yang melihat tayangan ini dalam keadaan yang sehat senantiasa, dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan sebuah video yang terbaru ya. Ini berita saudara ya, dan viral juga di beberapa platform media sosial. Dan saya merasa perlu untuk meneruskan kepada saudara, khususnya saudara seiman, untuk menambah wawasan dan menambah informasi untuk kita ketahui saudara ya. Kemarin saya mengupload sebuah video di mana anak Hamas yang telah percaya kepada Yesus Kristus bertobat, lalu ada yang berkomentar ini katanya berita basi ya. Ya kalau menurut saya saudara, mau basi atau tidak, tujuan saya adalah untuk membangun iman saudara seiman, khususnya sama seperti Alkitab. Alkitab itu sudah sangat lama ya. Tetapi menurut saya Alkitab tidak akan pernah basi. Kita baca selalu ada hal-hal yang baru kita dapatkan untuk menguatkan iman kita. Jadi video-video yang misalnya saya upload itu untuk menambah keimanan saudara. Dan jujur saya sendiri baru lihat video itu saudara. Baru tahu. Kemungkinan juga saudara pun baru melihat video itu kemarin tentang pertobatan seorang anak Hamas jadi pengikut Kristus ya kan. Jadi tidak semua yang sudah berita lama itu kita tahu saudara. Kadang-kadang kita baru mengerti, baru melihat ya. Nah jadi ini adalah berita yang terbaru, saudara bisa lihat ya. Ini untuk menambah berita-berita atau informasi-informasi buat saudara seiman ya. Sesuatu hal yang baik. Dan ini adalah perubahan. Kerajaan Saudi Arabia, ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya, jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab, semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. Ya itu saudara ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan, sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Dan Nabi konstitusi negara yang beliau sepakati bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan undang-undang.
Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Oke ya saudara ya, jelas ini dari snack video ya. Saudara bisa lihat di ID-nya di sana, sumbernya, di mana ada berita terbaru bahwa Arab Saudi tegas terhadap penceramah yang radikal yang menyuarakan sistem khilafah ya. Dan ada beritanya juga saudara di Declick News ya. Tanggal 4 Agustus saudara bisa lihat, ini berarti berita yang paling baru ya. Jadi ini menjawab sekaligus yang bertanya kepada saya. Nah, ini berita yang baru saudaraku ya. Saudara bisa lihat di search aja di Google dan Anda melihat di sana beritanya. Dan ini videonya dari seorang ustadz ya yang berbicara juga. Dan saya harapkan saudara bisa men-share video ini untuk semakin memberikan kita pemahaman untuk bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang demokrasi berdasarkan asas Pancasila ya. Jadi bukan berdasarkan apa yang ingin orang lakukan atau khilafah, dan sudah jelas saudara, sudah dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Bahkan ya seperti yang kita dengarkan ini. Dan kita pun mengharapkan sebagai umat-umat yang percaya, kita mengharapkan bangsa ini bangsa yang damai ya, di dalamnya ada kasih ya. Tidak ada kekerasan di dalamnya, tidak ada kebencian di dalamnya, tetapi masing-masing menghargai keimanan dari setiap anak bangsa atau kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, semoga video ini bermanfaat buat saudaraku terkasih, khususnya saudara-saudara seiman. Untuk menambah wawasan saudara, silahkan share kepada saudara-saudara yang lain, saudara seiman, sehingga kita bisa dikuatkan dari video-video ini. Tuhan memberkati saudara semua dan sukses buat Anda semua.